Kamu tidak perlu ribut untuk menjauh. Cukup diam, perlahan tarik diri. Tidak semua orang layak tahu alasanmu. Hari ini kita akan membahas topik yang penting. Bagaimana cara mengatasi hubungan yang bermasalah tanpa menggunakan pertengkaran? Mari kita mulai. Nomor 1. Pelepasan secara bertahap. Ini adalah teknik yang halus dan efektif untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang membawa pengaruh negatif dalam hidup Anda, tanpa menyebabkan konfrontasi yang tidak perlu. Metode ini melibatkan pengurangan frekuensi dan intensitas interaksi secara bertahap, yang dapat lebih mudah dan lebih terkendali daripada memutuskan hubungan secara mendadak. Mulailah dengan membatasi komunikasi. Ini mungkin berarti menjawab pesan dengan jeda waktu yang lebih lama dan dengan balasan yang lebih singkat dan kurang personal. Dalam interaksi sosial, Anda dapat memilih untuk secara fisik menjauh atau berpartisipasi lebih sedikit dalam percakapan. Tujuan di sini bukan untuk bersikap kasar, tetapi untuk melindungi energi emosional Anda. Selain itu, prioritaskan hubungan lain yang secara positif berkontribusi pada hidup Anda. Dengan begitu, waktu dan energi Anda secara alami akan terarah pada interaksi yang lebih sehat dan memperkaya. Ini tidak hanya memperkuat hubungan yang berharga, tetapi juga menciptakan batasan alami terhadap pengaruh negatif dari hubungan yang ingin Anda hindari. Proses pelepasan ini juga memungkinkan Anda mempertahankan ketenangan dan martabat karena menghindari drama yang sering menyertai konfrontasi langsung. Dengan secara bertahap mengurangi keakraban, Anda memberi ruang bagi diri sendiri dan orang lain untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru tanpa guncangan emosional yang intens. Mengadopsi pelepasan bertahap adalah cara untuk menegaskan rasa hormat dan nilai diri Anda tanpa terlibat dalam konflik. Memastikan bahwa jalan Anda menuju kesejahteraan emosional dan mental tetap terjaga. Nomor 2. Mengubah kebiasaan yang sama. Mengubah kebiasaan dan rutinitas Anda adalah strategi praktis untuk meminimalkan kontak yang tidak diinginkan dengan orang-orang yang menyebabkan ketidaknyamanan emosional. Ketika kita berbagi ruang atau rutinitas yang sama dengan seseorang yang merugikan kita, pertemuan yang tak terhindarkan bisa menjadi sumber stres dan kecemasan. Menyesuaikan jadwal atau mencari lingkungan baru untuk sering dikunjungi bisa menjadi cara yang efektif untuk secara diam-diam menghapus pengaruh negatif ini dari kehidupan sehari-hari Anda. Konsep ini sejalan dengan stoikisme yang mengajarkan pentingnya mengendalikan hidup sendiri dan meminimalkan gangguan dari luar. Stoik menekankan bahwa kita harus fokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan mengubah kebiasaan kita sendiri untuk menghindari interaksi beracun adalah contoh yang sangat baik dari filosofi ini. Dengan secara sadar memilih kapan dan di mana kita berada, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung ketenangan kita. Misalnya, jika Anda biasanya bertemu seseorang yang merugikan Anda di kafe tertentu setiap pagi, mengubah tempat minum kopi Anda ke tempat lain yang menawarkan lingkungan yang lebih positif bisa menjadi cara yang sederhana, namun efektif untuk mempertahankan ketenangan Anda. Perubahan ini tidak hanya mengurangi kemungkinan pertemuan yang dapat merusak hari Anda, tetapi juga memperkuat otonomi dan kendali Anda atas hidup Anda sendiri. Konsep yang sangat dihargai dalam stoikisme. Penyesuaian kebiasaan yang terinspirasi oleh manajemen diri ini memungkinkan Anda melindungi diri dari pengaruh luar yang mengganggu kedamaian batin Anda. Alih-alih menghadapi langsung sumber ketidakpuasan, Anda menghindarinya selaras dengan kebutuhan dan kesejahteraan Anda. Nomor 3. Menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Menjaga interaksi tetap netral dan singkat adalah taktik yang efektif untuk secara diam-diam menjauh dari orang-orang yang menyebabkan ketidaknyamanan emosional tanpa menimbulkan gejolak atau drama yang tidak perlu. Terlibat dalam percakapan panjang atau emosional justru dapat memperkuat ikatan yang sedang Anda coba putuskan. Dengan membatasi komunikasi pada pertukaran yang dangkal dan diperlukan, Anda melindungi energi emosional Anda dan mempertahankan fokus pada pemisahan yang sehat.
Pendekatan ini tidak hanya membantu mencegah peningkatan ketegangan tetapi juga memudahkan transisi menuju perpisahan yang lebih halus dan tidak menyakitkan. Ketika interaksi dilakukan dengan sengaja agar tetap pada permukaan saja, pihak-pihak yang terlibat secara bertahap kehilangan minat untuk memperdalam hubungan, yang dapat memfasilitasi pemisahan yang alami dan bebas konflik. Selain itu, dengan memilih untuk tidak merespons secara emosional dan tetap tenang, Anda mempraktikkan bentuk pengendalian diri yang sangat penting dalam banyak filosofi yang berfokus pada kedamaian batin, seperti Stoikisme. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita harus menghindari membiarkan hasrat kita mengontrol kita, dan sebaliknya mencari hidup yang ditandai dengan rasionalitas dan keterpisahan emosional. Oleh karena itu, dengan memilih untuk berinteraksi secara singkat dan netral, Anda tidak hanya memfasilitasi proses pemutusan hubungan dengan lancar, tetapi juga lebih mengendalikan respons emosional Anda, mengarahkan tindakan Anda menuju jalur yang lebih damai dan kurang terganggu dalam hidup Anda. Nomor 4. Mengenali tanda-tanda hubungan beracun. Mengidentifikasi tanda-tanda hubungan beracun dengan benar adalah langkah pertama sebelum mempertimbangkan untuk secara diam-diam memutuskan hubungan. Langkah ini sangat penting karena memungkinkan Anda untuk menilai secara objektif apakah interaksi Anda merugikan kesehatan mental atau emosional Anda. Perilaku seperti manipulasi yang terus-menerus, kritik yang berlebihan, dan ketidakacuhan terhadap batasan pribadi Anda adalah indikator jelas dari toksisitas. Selain itu, hubungan beracun dapat ditandai dengan kurangnya dukungan, persaingan yang tidak adil, dan ketidakseimbangan dalam pertukaran emosional di mana satu pihak selalu merasa lelah atau tidak dihargai. Tanda-tanda ini, setelah diidentifikasi, harus dijadikan sinyal merah yang mendorong Anda untuk mempertimbangkan kembali nilai dari interaksi tersebut bagi kesejahteraan Anda. Dengan belajar mengenali tanda-tanda ini, Anda memberdayakan diri untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sadar tentang hubungan mana yang ingin dipelihara dan mana yang harus dihindari. Ini tidak hanya melindungi kesehatan mental Anda, tetapi juga mengoptimalkan energi Anda untuk diinvestasikan dalam hubungan yang benar-benar memperkaya dan positif. Kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan beracun dan bertindak sesuai adalah langkah perlindungan yang penting serta langkah menuju kontrol yang lebih besar atas kehidupan sosial Anda. Secara diam-diam, memutuskan hubungan dengan koneksi beracun ini memungkinkan Anda untuk mundur tanpa menciptakan konflik yang tidak perlu, sehingga menjaga ketenangan pikiran Anda dan menghormati batasan emosional Anda. Nomor 5. Penilaian dampak emosional. Bagian penting dari proses menjauh secara diam-diam dari orang-orang yang merugikan adalah melakukan penilaian menyeluruh tentang dampak emosional dan mental dari interaksi ini. Pemeriksaan introspektif ini memungkinkan Anda untuk memahami lebih dalam bagaimana hubungan tertentu mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan keseluruhan Anda. Ketika Anda menyadari bahwa orang-orang tertentu secara konsisten menguras energi Anda, memicu kecemasan, atau memperburuk perasaan ketidakcukupan, menjadi jelas bahwa hubungan ini mungkin merugikan kesehatan emosional Anda. Merefleksikan dinamika ini sangat penting, karena hubungan beracun seringkali memiliki efek kumulatif, di mana dampak negatifnya semakin intens seiring waktu. Melakukan penilaian jujur tentang dampak emosional tidak hanya membantu Anda mengenali kebutuhan untuk menjauh, tetapi juga memperkuat tekad Anda untuk melakukannya dengan cara yang diam-diam dan tidak konfrontatif. Ini melibatkan pemahaman bahwa dalam banyak kasus, konfrontasi langsung dengan individu atau membuat pernyataan dramatis tentang mengakhiri hubungan justru dapat menyebabkan lebih banyak stres dan konfrontasi. Oleh karena itu, dengan memilih untuk menjauh, Anda memprioritaskan kedamaian batin dan kesehatan mental Anda, memastikan bahwa energi Anda diperuntukkan untuk hubungan yang benar-benar memperkaya dan saling menguntungkan. Pilihan ini, meskipun mungkin sulit, adalah afirmasi yang kuat akan hak Anda untuk mencari dan mempertahankan lingkungan emosional yang sehat. Nomor 6.
Fokus pada pertemanan dan hubungan baru. Ketika Anda memutuskan untuk secara diam-diam menjauh dari orang-orang yang membawa pengaruh negatif, penting untuk mengalihkan perhatian dan energi Anda ke arah membangun pertemanan baru dan memperkuat hubungan yang sudah ada yang sehat dan positif. Pengalihan ini merupakan langkah proaktif tidak hanya untuk membangun kembali lingkaran sosial Anda, tetapi juga untuk memperkuat dukungan emosional Anda selama periode yang mungkin sulit. Dengan berinvestasi dalam hubungan yang mempromosikan rasa saling menghormati, dukungan, dan pertumbuhan pribadi, Anda menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan perkembangan Anda. Hubungan yang sehat ini sangat penting karena mereka menyediakan counterpoint positif terhadap pengalaman negatif yang mungkin telah Anda alami, membantu memulihkan kepercayaan Anda dalam interaksi sosial dan menegaskan nilai dari koneksi yang tulus dan saling menguntungkan. Lebih jauh lagi, dengan membentuk pertemanan baru dan memperkuat ikatan, Anda secara alami mulai mengisi ruang emosional dan sosial yang ditinggalkan oleh pemisahan dari orang-orang yang beracun. Ini membantu mencegah perasaan kekosongan atau kesepian yang mungkin muncul setelah pemutusan tersebut. Mengisi ruang itu dengan interaksi positif sangat penting untuk menjaga perspektif yang sehat dan kelanjutan pertumbuhan emosional serta sosial Anda. Fokus pada pertemanan baru dan memperkuat hubungan yang sehat adalah strategi penting yang tidak hanya membantu Anda menjauh dari pengaruh negatif, tetapi juga membangun fondasi yang solid untuk masa depan yang lebih bahagia dan seimbang. Nomor 7. Penggunaan media sosial secara diam-diam. Di dunia yang semakin terhubung, media sosial bisa menjadi medan pertempuran sekaligus alat pembebasan, terutama ketika harus mengelola hubungan beracun. Untuk memutuskan hubungan secara diam-diam tanpa menimbulkan konflik, penting untuk menggunakan media sosial dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Menyesuaikan pengaturan privasi Anda untuk mengontrol siapa yang dapat melihat postingan dan interaksi Anda bisa menjadi langkah penting untuk menghindari konfrontasi yang tidak diinginkan atau pengamatan yang mengganggu. Selain itu, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk membatasi atau memilih apa yang Anda bagikan secara online. Dengan mengurangi visibilitas aktivitas harian Anda mengurangi kesempatan untuk komentar atau interaksi negatif dari orang-orang yang ingin Anda jauhkan. Ini tidak hanya melindungi privasi Anda, tetapi juga membantu menjaga kesehatan emosional dengan meminimalkan kemungkinan interaksi yang tidak menyenangkan. Akan sangat berguna juga untuk meninjau dan mungkin membatasi daftar teman atau pengikut Anda, menghapus atau membisukan mereka yang berkontribusi pada negativitas dalam kehidupan digital Anda. Banyak platform media sosial menawarkan opsi untuk membisukan atau menyembunyikan seseorang tanpa harus memblokir mereka, yang bisa menjadi solusi efektif untuk menghindari drama sambil melindungi diri dari konten yang mungkin mengganggu. Menggunakan media sosial dengan hati-hati tidak berarti mengasingkan diri, tetapi lebih memilih untuk terlibat dengan cara yang menjaga ketenangan pikiran dan mempromosikan interaksi positif. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan kehadiran online yang aktif dan sehat, sambil secara diam-diam menjauh dari pengaruh beracun, memastikan bahwa kehidupan digital Anda menjadi perpanjangan dari pertumbuhan dan kesejahteraan pribadi Anda. Dengan demikian, menyelesaikan proses menjauh dari orang-orang yang merugikan dalam hidup Anda adalah tindakan perlindungan emosional dan mental. Dengan memilih untuk tidak bereaksi langsung, dan malah menjauh dengan cara yang terencana dan diam-diam, Anda melindungi kesejahteraan Anda dan menghemat energi untuk hubungan yang lebih sehat dan produktif. Metode ini tidak hanya menghindari trauma yang tidak perlu, tetapi juga memperkuat kemampuan Anda untuk mengontrol lingkungan sekitar Anda, memungkinkan Anda untuk tetap fokus pada aspek-aspek dalam hidup Anda yang benar-benar penting. Mengimplementasikan strategi-strategi yang dibahas dalam video ini mencerminkan pendekatan yang dewasa dan bijaksana untuk menghadapi interaksi yang beracun. Ini mencerminkan komitmen Anda untuk hidup yang lebih sedikit stres dan lebih memuaskan. Pada akhirnya, secara diam-diam memutuskan hubungan dengan orang-orang yang merugikan bukanlah tentang melarikan diri dari masalah,
tetapi tentang memilih untuk menghadapinya dengan cara yang menjaga martabat dan kesehatan mental Anda. Ini adalah pengakuan bahwa Anda memiliki hak dan tanggung jawab untuk membangun lingkungan pribadi di mana saling menghormati dan mendukung adalah norma, bukan pengecualian. Dengan mengadopsi praktik-praktik ini, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hidup Anda sendiri, tetapi juga menetapkan standar untuk jenis hubungan yang ingin Anda kembangkan di masa depan. Terima kasih telah menonton. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silakan komentar kebijaksanaan yang kokoh agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir.